sekarang jalanin aja, kerja dulu. Apa? Kalau bisa jangan dulu ngebahas itu ya. Ngebahas dulu apa itu. Tadi apa yang di-share ya seperti itu keadaannya gitu. Tapi ya again teman-teman, Wijin semuanya semua merangkul dan semua mendukung. Pasti sangat ini dong mengapresiasi, artinya dalam hidup kita pasti pernah melakukan kesalahan, bentuknya mungkin bisa berbeda-beda, kadarnya mungkin bisa berbeda-beda ya, tapi satu hal yang pasti kita manusia tidak terlepas dari kesalahan, pasti gitu ya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Tapi at the end of the day, sebagai seorang public figure, sebagai orang yang punya spotlight, diberikan tanggung jawab sama Tuhan ya, artinya apapun yang kita lakukan, kita punya fans, punya haters, banyak orang yang mungkin bisa mengikuti apa yang kita lakukan. Aku sangat salut untuk bukan terlepas dari nanti proses hukumnya seperti apa, kan kita sudah menyerahkan kepada pihak kepolisian, tapi apa yang dilakukan untuk meminta maaf dan mengakui apa yang dia lakukan dan berusaha untuk memetik pelajaran dari kesalahan yang dibuat di masa lalu untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau buat aku sih itu satu keberanian tersendiri yang buat aku pribadi sebagai teman mengapresiasi gitu. Kak, besok kan juga Gisel dipanggil lagi ke Polda nih ya, untuk pemeriksaan selanjutnya. Ada support seperti apa nih? Ya, tadi malam kita sama semua teman-teman terdekat, Wijin juga, semua kami berjabat tangan untuk berdoa buat Gisel sebelum dia masuk dan memberikan statement. Artinya secara psikis, kan kalau secara hukum kita tidak bisa berbuat apa-apa ya, itu kita sudah serahkan kepada pihak yang berwajib. Tapi secara psikis yang kita mau topang dia supaya dia bisa kuat, kita berjabat tangan, doa sama-sama, memberikan penguatan. Dan kalau kita sih pesannya buat Gisel adalah one step at a time. Satu tahap terlewati, kita mengucap syukur sama Tuhan dan percaya bahwa ke tahap berikutnya pasti penyertaan Tuhan tuh sempurna dan tidak pernah kurang untuk Gisel gitu. Apapun nanti hasil di ujungnya, hasil hukumnya. Kamel, kan ada kabar juga yang menerangkan bahwa Gisel katanya nggak mau untuk tampil di TV dulu, kan mungkin seperti apa? Nah, itu kan personal choice ya masing-masing. Kalau kita sebagai teman hanya bisa mensupport lagi-lagi teman kita apapun keadaannya, musim kehidupannya, kita hanya bisa saling menopang atau dengan yang lainnya. Kondisi Gisel sekarang mungkin seperti apa sih, Kamel? Itu mungkin bisa ditanyakan sama Gisel. Kalau tadi malam ya seperti yang kalian lihat aja gitu. Ya. Dan kegelisahan Gisel seperti apa sih? Kurang tahu kalau itu. Lagi-lagi aku sebagai teman hanya bisa mensupport, menopang secara psikis dan mendoakan Gisel. Bedanya setelah respon langsung nangis katanya. Kamu kan dari saya sama. Ya, sesuai dengan tadi apa yang di-share, ya seperti itu keadaannya gitu. Tapi ya again, teman-teman, Wijin semua merangkul dan semua mendoakan Gisel. Perbedaan mungkin Kamel sebelum sama sudah ditangkap nih, apakah sudah bertangkap lebih dekat dengan Tuhan kah atau seperti apa? Itu kan spiritual journey ya, nggak enak kalau aku yang berbicara, nanti teman-teman aja bisa melihat bagaimana seperti apa dari Giselnya gitu. Oke teman-teman, terima kasih. Langsung ya Teh? Ya. Teh, kenapa langsung akhirnya menulis seperti itu Teh di Instagram? Yang kenapa mana sih Teh? Ya karena banyak banget berita-berita yang simpang siur masalah soal kronologis kejadian, lalu kemudian pribadinya almarhumah gitu. Jadi ini juga bukan aku mengambil kesempatan ya, justru aku mengambil kesempatan untuk memberikan klarifikasi, karena kita yang tahu, kita yang ada di situ gitu kan, kita yang ngurusin juga gitu, apalagi kita melihat juga kondisi keluarganya yang sangat kehilangan. Jadi aku berpesan untuk semua masyarakat atau semua orang-orang terdekat ataupun yang gak dekat atau yang sayang dengan almarhumah, tolong kita ngobrolinnya yang baik-baik aja, support yang baik-baik aja, doa aja gitu supaya beliau tenang di sana. Menyesali juga nggak sih statement dari pedangdut senior itu Teh, maksudnya itu terlalu menohok banget gitu kan, sampai psikolog pun berkomentar juga gitu kan dengan statementnya dia. Kembali lagi ya, kita nggak bisa ngontrol apa yang orang lain ngomongin ya, kita cuma bisa ngontrol apa yang harus kita pikirin, yang harus kita lakuin. Tapi kemudian aku juga udah langsung konfront, ngobrol langsung dengan orangnya, dan dia juga meminta maaf gitu ya. Kalau aku pribadi juga bukan kewenangan aku, bukan
porsinya aku untuk aku memaafkan gitu, karena kan juga di sana ada keluarganya juga gitu kan. Tapi ya intinya apa ya, aku pengen udah deh gitu, orang udah meninggal, ayo kita doakan aja yuk, ayo Yang terbaik ya teh. yang terbaik pokoknya. Dirimu langsung datang. sana ya, datang ke makam. Ya, makam. aku begitu aku dapat berita dari manajemen, karena kebetulan manajerku sudah dari sana. Jadi aku telepon, aku bilang betul nggak? Iya, ya udah aku terbang gitu. Dan kebetulan begitu aku landing langsung dimakamkan. Jadi aku alhamdulillah aku dapat kesempatan untuk melihat langsung, mengantarkan langsung ke tempat peristirahatan yang terakhir. Terakhir ketemu kapan sih teh sama almarhum? 1 bulan lalu sebelum aku pergi ke Bali. Kebetulan aku baru balik banget ini dari Bali juga. Ada tanda-tanda nggak sih teh? Gak ada sama sekali, tapi nggak tahu ya dari keluarganya. Intinya dari kita semua shock. Sosok yang seperti apa sih teh almarhum? Begitu dekatnya dirimu sampai. Ya aku yang memproduserin juga gitu. Jadi kebetulan almarhumah tuh betul-betul datang ke aku untuk aku mau dong masuk label gitu. Ayo, aku bilang aku support gitu. Supaya kita bisa jalan bareng-bareng gitu. Dan yang paling aku sedihnya, dia baru saja mau dapat euforianya, beberapa program sekarang sudah dia isi gitu kan. Tentu aku sangat kehilangan, dan ya apa ya, mau nggak mau ini kadarullah Allah. Iya. Itu aja. Tetap menjalani teh apa yang tersisa. Teteh sebagai produser seperti yang tadi Teteh bilang. Kalau aku sebagai produser, partner juga sahabatnya, aku cuma bisa berdoa aja, dan ya pasti tetap dijalani ya, mau gimana, orang ini juga memang sudah tiada. Tapi ya mohon doanya aja ya semuanya. Teh, bener nggak sih maksudnya di 2021 ini rencananya almarhumah mau menikah, betul nggak sih? Cerita itu nggak gitu? Keluarganya. Pengen ya, bukan cuma mama, aku juga pengen, semua pengen 2021 pengen yang terbaik gitu kan. Tapi ya mau bagaimana, memang sudah takdir aja. Teh 2021 Teteh nih, rencana semua orang ingin bahagia seperti yang Teteh bilang gitu kan. Sudah ada pengganti pasangan Teh? Aku sekarang jalanin aja, kerja dulu. Kalau bisa jangan dulu ngebahas itu ya. Ngebahas dulu aja. Sama yang mantan kemarin Teh masih komunikasi, hubungan baik? Nggak ada. Kenapa Teteh memang ingin menutup lembaran itu, Kerja balik lagi? dulu, kerja lagi corona ya kan, semangat kerja dulu aja. Teh ada firasat gak sih Teh kemarin? Firasat? Nggak ada. Pokoknya intinya untuk semuanya jaga kesehatan, terus jangan ngebut-ngebutan, udah ambil hikmahnya aja ya. Pengen kerja dulu dan karir Teh, kenapa Teh? Karena yang kemarin Teteh fokus dengan mencari pasangan, dan 2021 Teteh ingin berkarir dan berkarir dulu atau Udah, gimana? nanti aja dulu ngomongin aku ya. Oke. Makasih ya Teh, sukses ya Teh. Sukses. Sukses.